Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biiznillah, hari ini kita ketemu lagi ya Solihah dalam video pembelajaran jarak jauh. Selalu semangat dan tetap istiqomah nak ya, dalam belajar, dalam beribadah. Jangan lupa zikir pagi dan petangnya. Nah, jangan lupa juga Ananda semua mencuci tangan ketika mau bepergian, mau makan, mau dari mana saja. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun, jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa menjauhi jarak atau menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Anak-anak solih dan solihah, tahukah kalian siapakah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini? Ya, Masya Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, Rabb, pengatur semesta alam. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat kedua yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jelaslah bagi kita semua bahwasanya yang mampu untuk mengatur segala urusan di alam semesta ini hanyalah Allah Rabb semesta alam. Dan hendaknya kita selalu mentauhidkan Allah di dalam semua peribadatan kita. Masya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita meminta hanya kepada Allah. Ya nak ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke kontrak belajar kita seperti biasa. Ada berapa solihah? Iya masih ya, ada Ya, tiga. ada 3. Insya Allah Anda semua sudah tahu nak ya. Iya, sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan rahmat Allah melalui tayangan video ini Anda semua dapat membaca jam yang jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Yang kedua, dengan rahmat Allah melalui tayangan video ini Anda dapat menulis lambang bilangan jam. Yang ketiga, nah yang terakhir, dengan rahmat Allah melalui tayangan video ini Ananda semua dapat menentukan waktu pagi, siang, dan malam. Iya, Masya Allah. Sekarang kita lanjutkan ke materinya. Ya. Perhatikan baik-baik ya Solihah. Nah, materi yang pertama kita akan bahas membaca jam yang jarum panjangnya menunjuk angka 12, kemudian dilanjutkan menulis lambang bilangan jam, dan yang terakhir menentukan waktu pagi, siang, dan malam. Berarti yang pertama membaca jam yang jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Iya. Nah, sekarang Ustazah akan perlihatkan ke Antuna ini gambar jam. Nah, kemudian kita akan membaca. Bagaimana sih cara membaca jam yang ada di layar kalian ini? Ya, jarum pendeknya menunjuk pada angka 6 seperti yang di layar ini ya. Jarum panjang menunjuk angka 12 sehingga kita baca pukul 6 ya. Kemudian contoh yang kedua, jarum pendeknya menunjuk angka berapa Solihah? Iya betul, angka 7. Jarum panjangnya menunjuk angka 12 sehingga dibaca pukul 7. Jadi yang dibaca jarum pendeknya. Itu kata kuncinya. Kita lanjut ya. Masih membaca jam yang jarum panjangnya menuju angka 12, Ustazah berikan contoh berikutnya. Ini jarum pendeknya menunjuk angka berapa Solihah? Iya 1. Jadi dibaca pukul berapa Solihah? Iya pukul 1. Masya Allah sudah bisa rupanya. Kasih contoh terakhir. Pukul berapa Solihah? Masya Allah dibaca pukul 3. Mudah ya, selalu Allah memberikan kemudahan, Masya Allah. Kita lanjutkan materi yang kedua.
Nah, di sini Antuna akan menulis lambang bilangan jam. Nah, yang Ustazah tampilkan di layar kalian ini jarum panjang ya yang di angka 12 itu menunjukkan menit dan jarum pendeknya menunjukkan jam ya. Jadi gambar yang ada di samping ini, waktu yang ditunjukkan jam di samping adalah pukul 4. Masih kata kuncinya di jarum pendek ya. Kemudian menulisnya bagaimana? Ditulis pukul 04.00. Jadi ada titiknya ya Solihah. Titiknya ini untuk membedakan antara letak jam. Jadi 04 itu jamnya dan 00 itu adalah menitnya. Berarti Ustazah angka 12 ini dibaca 00 ya Ustazah Iya, ya? betul sekali. Ustazah kasihkan contoh ya. Nah, seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Nah, sekarang Ustazah berikan contoh. Ini pukul berapa Solihah? Betul sekali, pukul 5. Ditulisnya bagaimana? Iya, ditulis pukul 05.00. Mumtaz, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ya. Nah, masih menulis lambang bilangan jam. Ustazah berikan contoh yang lain. Siapa yang bisa? Bagaimana cara penulisannya? Iya, ditulis pukul 09.00. Ustazah kasih satu contoh lagi ya. Nah, pukul berapa? Siapa yang bisa? Betul sekali. Ditulis pukul 11.00 ya. Jadi jamnya itu kata kuncinya harus 2 angka, yang menitnya juga 2 angka ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Ya, menentukan Waktu pagi, siang, dan malam. Di sini kalian lihat ya, di samping ini ada jam yang menunjukkan pukul 3. Bilangan berapa saja sih yang Solihah lihat yang ada pada jam ini? Betul sekali. Ada bilangan 1 sampai 12. Jadi sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi jam ini berputar penuh sebanyak 2 kali. 12 ditambah 12. Nah, setelah pukul 12 siang yang ditulis 12.00, penulisan waktunya tidak kembali ke pukul 01.00, tapi dia dilanjutkan. Jadi penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Jadi tadi pukul 12 siang itu ditambah dengan 1. Jadi menjadi pukul 1 siang itu ditulis 13.00. Sama juga dengan pukul 24.00 itu sama dengan pukul 12 malam. Ada penambahan kata-kata malam, tapi kalau jika menuliskan jam 24.00 itu sama dengan pukul 12 malam. Kita coba latihan ya. Nah, ini dia. Yang pertama, coba diklik dulu. Nah, di sini pukul 7 pagi. Berarti kita menuliskan penulisan jamnya bagaimana? Penulisan pukul 1 pagi sampai 12 siang tetap seperti yang ditunjukkan oleh jarum jam. Tidak ada perubahan. Sedangkan yang kedua tertulis pukul 3 siang.
Berarti kita menulisnya bagaimana? Iya, 12 itu ditambah dengan 3 sama dengan 15. Jadi pukul 3 siang itu bisa ditulis pukul 15.00. Contoh yang ketiga. Nah, ini pukul 9 malam. Berarti pukul berapa? Iya, selalu 12. 12 ditambah 9 sama dengan 21. Jadi kalau misalnya ibu kalian mengatakan ke kalian gini, "Kakak, sekarang sudah pukul 9 malam." Itu sama dengan 21.00 dalam penulisannya ya. Bisa ya Solihah ya membedakannya Solihah ya? Insya Allah bisa. Masya Allah. Berarti Ustazah di atas jam 12 siang itu ada penambahan ya Ustazah? Iya, tinggal ditambahkan sesuai dengan angka 12. Iya. Kalau pukul 2 siang berarti pukul 14 tinggal 12 ditambah 2. Masya Allah. Mudah. Masya Allah. Lanjut ya Ustazah. Ya. Sudah selesai Ustazah? Ya, sekarang masih ada contoh. Nah, ini buat Antuna gimana? Kalau ada Ustazah yang baca gini, jarum panjang menunjukkan pukul 1 siang. Berarti ditulisnya gimana? 12 ditambah 1. Iya, jadinya pukul 13. Bagaimana cara nulisnya? Iya, ditulis pukul 13.00. Lagi ya. Ya, latihan soalnya lagi. Masih ada. Nah, ini Ustazah tampilkan pukul 5 sore. Ayo, pukul berapa yo? 5 sore. 12 ditambah 5. Iya, sama dengan berapa? Masya Allah. Iya, 17. Jadi ditulis pukul 17.00. Soal yang terakhir ya, Solihah ya. Nah, ini pukul 11 malam. Iya, jadi tetap 12 ditambah 11 sama dengan berapa ya? Iya, pukul 23. Jadi ditulisnya 23.00. Masya Allah. Seru ya. Antuna sekarang sudah bisa membaca, menulis, dan membedakan waktu ya. Pagi, siang, dan malam. Nah, sekarang supaya lebih mantap nih, Ustazah berikan soal ya. Iya, apa soal Ustazah? Di Google Form Solihah. Nanti Antuna semua buka, linknya akan di share di grup. Pesan Ustazah dikumpulkan tepat waktu ya Solihah. Insya Allah dimudahkan. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa ada pesan moral dari Ustazah. Silakan Ustazah. Iya, anak-anakku yang solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita dalam segala hal. Beliau sudah mengajarkan kepada umat ini segala yang bermanfaat bagi semua manusia. Di antaranya adalah berdoa, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun, banyak orang yang menuntut ilmu ini, tapi ilmunya tidak menjadikannya dirinya lebih baik. Sudah belajar akidah, tapi masih berdoa kepada selain Allah. Sudah belajar Al-Quran, tapi masih sering melawan pada orang tuanya. Bila kalian ingin ilmu yang bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah, maka amalkan ilmu yang telah diajarkan. Masya Allah, ternyata pesan moral ini sebagai pengingat kita semua ya. Sebelumnya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.